perkenalkan nama saya Agnesia Nada, NPM 12114191190004. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan. Di saat ini saya akan melakukan video demonstrasi kepada klien dengan manajemen halusinasi pendengaran. Ini adalah pertama kali untuk saya membuat strategi pelaksanaan kepada pasien halusinasi, tetapi saya akan dan percaya dengan apa yang sudah saya pelajari mengenai strategi pelaksanaannya, saya akan membuat yang terbaik bagi klien saya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, perkenalkan, saya Agnesia Nada, Pak. Saya biasa dipanggil Agnes, Pak. Minta perhatiannya boleh? Boleh, Suster. Ya, saya perawat yang akan bertugas di ruangan ini dari pagi ini sampai siang hari. Boleh tahu saya sedang bicara dengan Pak siapa? Mbak Febri, Suster. Senangnya saya mau panggil apa, Pak? Febri, saya Suster. Oke, Pak. Boleh tahu apa yang Bapak rasakan saat ini? Ya, Suster tadi kalau orang sisi kita telinga panggil. Panggil-panggil bagaimana? Dia bicara bagaimana, Pak? Dia bilang kata, pulang cepat pulang. Dia suruh tuh bunuh diri semua. Begitu. Oke, baik. Kita akan bercakap-cakap ya, Pak, tentang apa yang Bapak rasakan. Pak, apakah Bapak mau kita bercakap-cakap di mana? Di sini atau di mana? Saya rasa di sini sudah nyaman ya, Pak. Boleh di sini, Pak? Oke. Waktu yang kita butuhkan untuk berdiskusi nih, Bapak mau berapa menit? Suster dia hadir panggil itu nama saya. Saya dengar, Pak. Oh, Suster. Oke, waktu yang kita butuhkan 5 menit ya, Pak? Oke, baik, Pak. Oke. Apakah Bapak mendengar suara itu tanpa wujudnya? Iya, Suster. Kan dia muka. Apa yang dikatakan suara itu, Pak? Dia itu suruh saya untuk bunuh diri lah, untuk saya pulang lah, inilah, itulah. Berapa kali sehari, Pak, suara itu muncul? Kadang-kadang 2 menit akan muncul, mana akan hilang lagi. Mau. Pada keadaan apa suara itu terdengar, Pak? Kayak lagi sunyi Iya, atau kita kuasa gimana? sendiri, duduk-duduk. Kan kayak bisik-bisik talinya kan. Walah, oke, Pak. Di sini kita akan belajar tentang cara-cara mengatasi atau cara-cara untuk tidak mendengar suara itu lagi. Ya, Pak. Apakah Bapak mau? Mau. Di sini ada 4 cara ya, Pak, untuk mengatasi suara itu muncul lagi, Pak. Dengan menghardik suara tersebut, yang pertama. Yang kedua, dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang sudah terjadwal ya, Pak. Dan yang keempat, minum obat dengan teratur. Oke, bagaimana kalau kita belajar cara yang pertama dulu, Pak, dengan cara menghardik? Oke, Pak. Jadi saya akan contohkan dan Pak boleh ikut ya, Pak. Oke, boleh minta perhatiannya, Pak. Ya, caranya sebagai berikut, Pak. Saat suara itu muncul, Pak, langsung Bapak bilang begini. Bapak tutup telinga ya, Pak, tutup telinga. Pak dengar dulu, Pak. Bapak tutup telinga, lalu Bapak bilang begini. Pergi, saya tidak mau Anda berada di sini. Oke? Kamu itu suara palsu. Oke. Tutup telinganya lalu bicara seperti itu, coba. Oke, Bapak bisa praktekkan? Pergi, saya tidak mau mendengar suara kamu itu palsu. Oke, sekali lagi coba, Pak. Pergi, saya tidak mau mendengar suara kamu itu palsu. Pergi. Ya, bagus sekali. Oke, Pak.
Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan cara menghardik seperti yang tadi sudah Bapak lakukan? Saya sangat senang suster. Oke, Pak. Setelah peragaan latihan tadi, kalau suara-suara muncul itu, suara-suara yang tadi itu muncul, apa yang harus Bapak lakukan? Tadi suster bilang mesti tutup telinga, Ya, lalu bilang apa suster, pergi, saya tidak mau mendengar suara kamu itu palsu. ya bagus sekali, Pak. Nah, bagaimana kalau kita buat jadwal latihannya? Bapak mau? Mau suster. Oke, mau jam berapa, Pak? Pagi suster. Pagi. Jam berapa, Pak? 8. Oke, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk belajar dan mengendalikan suara-suara tersebut dengan cara yang kedua ya, Pak? Dengan cara yang kedua. Oke, selanjutnya di tempat ini aja ya, Pak? Ya Oke, suster. 5 menit ya, Pak? Baik. Sesuai yang tadi yang Pak sudah jelaskan. Oke, Pak, sekian pertemuan kita di hari ini. Nanti saya akan kembali lagi 2 jam setelahnya ya, Pak. Baik, Terima suster. kasih. Terima kasih suster ya. Selamat pagi, Pak. Pagi suster. Oke, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Oke, apakah suara-suara yang tadi tuh masih muncul, Pak? Masih suster. Oh, masih. Apakah sudah dipakai cara yang tadi yang sudah kita latihan tadi, Pak? Sudah suster sih. Oh, sudah. Oke. Berkurangkah suara-suara tadi tuh? Oh, bagus, bagus sekali, Pak. Sesuai janjian tadi, saya akan latih cara yang kedua ya, Pak. Mengontrolnya ya, Pak. Nah, untuk mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain, kita akan latihan selama 20 menit ya, Pak. Oke, Pak. Oke. Mau di sini aja ya, Pak? Oke, sesuai jadwal yang tadi ya, Pak. Ya suster. Oke. Nah, cara kedua untuk mencegah atau mengontrol halusinasi adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain, Pak. Ya, jadi kalau Bapak mendengar suara yang tadi itu, langsung saja Bapak cari teman ya, cari teman yang di samping ya, untuk diajak ngobrol ya, Pak. Minta teman untuk ngobrol dengan Bapak, contohnya begini, tolong saya mulai dengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya ya, Pak. Apa bisa dengar? Betul suster. Nah, atau kalau ada orang di rumah, misalnya kakak ya, kakak Bapak atau saudara-saudara Bapak, dengar dikatakan, Kak, ayo ngobrol dengan saya karena saya sedang mendengar suara-suara itu ya, Pak. Oke? Oke. Bapak boleh dicoba? Oke. Contohnya nih, Bapak ada mendengar suara-suara itu, sementara saya ini sebagai kakak Bapak. Ayo. Kak, ngobrol dengan saya, suster itu ada muncul, Iya. Kak, buruan, cepetan Oke. ngobrol. Sekarang kamu sudah makan? Belum Kak, dikit lagi mau makan. Oke, baik. Sudah, Bapak sudah makan. Begitu ya? Iya. Oke. Bagus. Sudah, Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah latihan tadi? Malam, suster. Bagus. Cobalah kedua cara ini kalau Bapak mengalami halusinasi ya, Pak. Bagaimana kalau kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya, Pak? Jelas, suster. Oke, saya tulis ya, Pak. Mau jam berapa? Siang aja suster habis. Oke, siang. Selanjutnya besok siang saya akan kembali lagi ya, Pak. Bagaimana kalau kita cara kedua, yaitu melakukan aktivitas kerja, melakukan aktivitas lagi, Pak. Iya suster. Oke, sampai besok, Pak. Iya suster. Oke, permisi ya, Pak. Iya suster. Permisi, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Ya, bagaimana keadaan Bapak di hari ini? Apakah suara-suaranya masih muncul lagi, Pak? Masih suster, masih. Bapak sudah melakukan 2 cara yang sudah kita latihan? Sudah suster sedikit, tapi apa masih muncul. Wah, oke. Sekarang kita akan melatih cara yang ketiga, yaitu melakukan aktivitas. Oke, Pak?
Oke, di sini saya mau tanya. Kita diskusikannya di sini saja ya Pak. Waktunya hanya butuh 10 menit bisa Pak? Siap, Suster. Oke. Nah, apa saja yang biasa Bapak lakukan? Dari pagi apa, siang apa, malam apa? Bapak bisa sebutkan? Kalau pagi, Ya kalau Pak, ayo. pagi itu tuh kita bangun tidur, kita nyiapin kita tempat tidur, Baik, bagus sekali. terus kita nonton, kita Ya. juga mandi. Ya, banyak sekali ya Pak. Iya. Baik, di saat ini kita akan latihan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan. Bisa mau ya. Oke, sekarang kita latihan. Apa Ayo Pak, oke, sekarang kita latihan. pergi isi suara palsu. Oke, baik Pak. Oke, ya. Sekarang kita akan latihan untuk melakukan aktivitas. Oke, Bapak bisa melakukan aktivitas seperti di atas meja nih. Bapak bisa merapikan tempat-tempat ini seperti di tempatnya yang semula Pak. Oke, ya baik sekali. Ya ini lagi Pak. Oke, gelasnya. Oke, bukunya di sini ya Pak. Oke, handphonenya. Oke. Ya baik sekali. Bapak sudah bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Oke, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan aktivitas di hari ini? Senang. Cukup baik ya Pak? Baik, Suster. Ya. Nah ini nih cara yang ketiga ya Pak. Lagi sisa satu cara lagi ya Pak. Tetapi saya boleh bertanya mengenai cara-cara yang sebelumnya. Dua cara yang sebelumnya sudah saya jelaskan, tambah satu cara yang sekarang. Suster. Oke, cara yang pertama. Suster bilang kalau cara yang pertama itu katong usir Ya. akan yang katong Dengan cara dengar tuh gimana? Menghardik. tutup talingan tuh suster tuh lalu bilang pergi kamu Ya, itu suara suara palsu palsu, begitu ya. kan tuh suster tuh Ya, baik kita sekali. bikin akan tak cuma kan masih datang ya. Ya, terus yang Lalu kedua. yang kedua katong mesti kalau pas katong dengar kalau katong kayak beberapa sapa lalu iya. katong aja kayak kakak bicara kita tuh ada suara yang suruh kita untuk bunuh diri kita sih mau kakak atau Ya. kita suster tak Iya. Terus yang tadi baru selesai. kalau kayak dengan suara itu kita bisa bikin kayak aktivitas Aktivitas. sehari-hari kayak Iya. kita nyimpan tempat tidur terus rapikan barang-barang suster. Oke, baik, kita sudah selesai. Kita akan masukkan latihan-latihan tadi ya Pak di jadwal ya Pak. Oke, waktunya seperti yang kayak tadi ya Pak. Ya suster. Oke, di siang hari, kemudian di sini saya Pak, tempat sini, di ruang tamu sini. Oke, waktunya 10 menit ya Pak. Ya suster. Oke. Oke, baik Pak, sekian. Saya akan kembali lagi ya Pak untuk melanjutkan atau mengajarkan Bapak cara yang keempat, cara yang terakhir ya Pak untuk untuk halusinasi Bapak. Oke. Permisi Pak. Ya suster. Permisi, selamat pagi Pak. Oke baik suster. Bagaimana keadaan Bapak di hari ini? Baik suster. Ya, apakah suara-suaranya masih muncul Pak? Oh ya, apakah Bapak sudah melakukan 3 cara yang sudah kita latih? Benar, suster. Oke. Ya, apakah jadwal kegiatannya sudah dilaksanakan Pak? Sudah suster sudah. Oke, baik. Apakah pagi ini Bapak sudah minum obat? Obatnya sudah diminum? Oh, baik. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obat yang Bapak minum ya Pak. Oke, kita akan diskusi selama 10 menit sambil menunggu makanan siang. Ya Pak, di sini saja ya Pak. Oke. Adakah bedanya setelah minum obat secara teratur Pak? Beda apakah yang lalu-lalu Pak Bapak kurang teratur minum obat dengan sekarang yang sudah teratur minum obat tuh apa bedanya? Kalau turun teratur obat pasti ada punya efek sampingnya tapi kalau kayak atau kayak rutin teratur obat
obat pasti kayak dapat mengatasi ataupun masalah suster. Sah. Oke, apakah suara-suara itu sudah berkurang setelah Bapak mau minum obatnya? Menurut beta kayaknya sudah berkurang karena kita sudah lakukan cara yang pertama suster bilang, Ya. kedua, ketiga, dan terakhir ini sudah minum obat. Ya, Pak. Jadi minum obat itu sangat penting supaya suara-suara yang Bapak dengar dan mengganggu selama itu tidak muncul lagi. Beberapa obat yang diminum itu ya, Pak. Nah, ini obat-obatnya ya, Pak. Oke. Ini yang warna orange 3 kali sehari ya, Pak. Terus selanjutnya itu di jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Oke, Pak. Itu untuk menghilangkan suara-suara. Ini yang putih 3 kali sehari, jamnya sama, gunanya untuk rileks dan tidak kaku. Sedangkan yang merah jambu ini 3 kali sehari, jamnya juga sama ya, Pak, untuk biar pikiran Bapak tuh tenang. Oke, kalau suara-suara sudah hilang, obatnya tidak boleh diberhentikan ya, Pak. Oke, selanjutnya nanti konsultasikan lagi ke dokter ya, Pak. Oke. Nah, sebab kalau putus obat, Bapak akan kambuh dan sulit untuk mengembalikan ke keadaan semula. Kalau obat habis, Bapak minta ke dokter untuk mendapatkan obat lagi. Bapak juga harus teliti saat menggunakan obat-obatan ini. Pastikan obatnya benar, artinya Bapak harus memastikan bahwa itu obat yang benar-benar punya Bapak. Jangan keliru dengan obat milik orang lain. Baca nama kemasannya, pastikan obat diminum pada waktunya dengan cara yang benar, yaitu diminum sesudah makan dan tepat jamnya. Bapak juga harus perhatikan berapa jumlah obat sekali minum dan harus cukup minum 10 gelas per hari. Oke, Pak? Oke. Bagaimana perasaan Bapak setelah bercakap-cakap tentang obat? Sudah mengerti mana suster? Oke, sudah beberapa cara yang kita latih untuk mencegah suara-suara ya, Pak. Berapa, Pak? Sudah berapa cara yang sudah kita lakukan? Kalau untuk yang kayak ini berarti sudah 4 cara. Oke, Pak. Coba sebutkan. Yang pertama itu mengusir suara-suara tersebut. Ya, bagus. Lalu yang Selanjutnya, kedua, kalau kayak dengar suara-suara tersebut, mesti kita berbicara dengan orang lain. ya, Lalu bagus kalau yang sekali. ketiga, kata mesti mengisi kata ke waktu-waktu kosong, Ya, kayak rapikan barang-barang, menyimpan tempat tidur. Dan yang terakhir mesti rutin minum obat. ya, bagus sekali, Pak. Oke, mari kita masukkan jadwal minuman obatnya ya, Pak, pada jadwal. Oke, kita tulis ya, Pak. Waktunya sama ya, Pak. Oke, di tempat yang sama, dan jangan lupa pada waktunya minta obat pada perawat atau pada keluarga yang di rumah. Nah, makanan sudah datang ya, Pak. Ya, Besok kita ketemu lagi untuk melihat manfaat 4 cara yang sudah saya ajarkan. Apakah sudah berhasil? Mau jam berapa lagi, Pak? siap suster. Oke, di tempat yang ini lagi ya, Pak. Ya, suster. Ya, baik. Terima Terima kasih, kasih. suster, ya. Semoga cepat sembuh. Selamat pagi, Pak. Pergi suster. Oke. Bagaimana keadaan Bapak di hari ini? Baik suster. Oke, apakah Bapak sudah semakin membaik, Pak? Sudah suster. Oke, jadi Pak, tujuan saya datang ke sini untuk menepati kontrak kita ya, Pak, kemarin. Jadi di saat ini tujuan saya datang itu untuk mengevaluasi ya, Pak. Waktu yang saya butuhkan hanya 5 menit ya, Pak. Oke. Ya, suster. Kita diskusikannya di sini saja, Pak. Saya rasa sudah nyaman. Oke, baik. Ya, apa yang sudah Bapak sekarang ini apa yang Bapak rasakan? Sudah baik suster. Oh, sudah membaik. Ya, Apakah suaranya itu sudah berkurang atau bagaimana, Pak? sudah berkurang suster. Oke, baik, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak masih melakukan 4 cara yang sudah saya jelaskan kepada Bapak atau yang saya sudah ajarkan? Bapak masih mengingatnya ya, Pak? Masih suster ya. Oke, apakah Bapak bisa menyebutkannya, Pak?
pertama itu ketika mendengar surat tersebut dengan cara mengusirnya. Nah, Lalu yang kedua mengobrol dengan orang lain. bagus sekali Pak. Yang Selanjutnya, ketiga itu dengan cara melakukan aktivitas. Yang keempat dengan orang ngolah. oke, baik sekali Pak. Nah, suaranya kan masih ada ya Pak, tetapi sudah berkurang ya Pak. Oke, jadi Bapak harus rajin untuk meminum obatnya. Bapak harus rajin untuk selalu melakukan upacara yang sudah saya jelaskan itu ya Pak. Semoga saya yakin dan percaya pasti Bapak akan sembuh. Bapak pasti akan melewati semuanya ini ya Pak. Oke Bapak, sekian yang bisa saya jelaskan kepada Bapak atau yang bisa saya berbagi kepada Bapak. Semoga Bapak lekas sembuh. Saya permisi ya Terima Pak. kasih, Suster. Terima kasih, permisi. Ya, Suster. Dadah.